Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini ada Kak Lutfi dan Kak Ridwan. Kami akan mengajak kalian semua bertualang di sistem tata surya. Yuk simak videonya. Sistem tata surya. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sistem tata surya? Ya, sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya, seperti planet-planet yang berorbit elips, planet kerdil, satelit alami, dan benda langit lainnya seperti meteor, asteroid, dan komet. Matahari. Matahari adalah bola gas pijar yang sangat panas. Matahari terdiri atas 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Planet yang ada di tata surya kita. Berikut merupakan planet-planet berdasarkan jarak yang paling terdekat hingga paling jauh dengan matahari. Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan tersusun dari logam dan silika. Jarak dari matahari 58,5 juta kilometer, berdiameter 4.878 km, suhu permukaan minus 180 derajat hingga 450 derajat Celcius, periode rotasi 59 hari pada bumi, periode revolusi 88 hari pada bumi. Venus. Planet Venus adalah benda langit yang terang setelah matahari dan bulan. Permukaan planet Venus terdiri dari karbon dioksida dan nitrogen. Jarak dari matahari 108 juta kilometer, berdiameter 12.104 km. Suhu permukaan 480 derajat Celcius, periode rotasi 241 hari pada bumi, periode revolusi 225 hari pada bumi. Bumi. Bumi merupakan salah satu planet yang ada di tata surya, terdiri dari silika, aluminium, kapur, dan zat lainnya. Jarak dari matahari 150 juta kilometer, berdiameter 12.760 km, suhu permukaan minus 89,2 sampai 56,7 derajat Celcius, periode rotasi 24 jam, periode revolusi 365,3 hari. Mars. Mars merupakan planet yang tersusun atas karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan karbon monoksida. Jarak dari matahari 228 juta kilometer, berdiameter 6.786 km, suhu permukaan minus 87 hingga minus 5 derajat Celcius, periode rotasi 24 jam 37 menit pada bumi, periode revolusi 687 hari pada bumi. Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar yang tersusun atas hidrogen dan helium. Jarak dari matahari 780 juta kilometer, berdiameter 139.823 km, suhu permukaan minus 161,5 sampai dengan minus 108,15 derajat Celcius, periode rotasi 9,8 jam pada bumi, periode revolusi 11,86 tahun pada bumi. Saturnus. Planet Saturnus merupakan planet terbesar nomor 2 setelah Jupiter. Planet Saturnus terdiri atas hidrogen dan helium. Jarak dari matahari 1425 juta kilometer, berdiameter 120.500 km, suhu permukaan minus 189 hingga minus 139 derajat Celcius, periode rotasi 10 jam 2 menit pada bumi, periode revolusi 29,5 tahun pada bumi. Uranus. Planet Uranus disebut sebagai planet gas yang tersusun atas hidrogen, helium, hidrokarbon, unsur es, amonia, dan metana. Jarak dari matahari 2.880 juta kilometer, diameter 51.120 km, suhu permukaan minus 220,15 hingga minus 197,15 derajat Celcius, periode rotasi 10 jam 8 menit pada bumi, periode revolusi 84 tahun pada bumi. Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari yang terdiri atas hidrogen, helium, hidrokarbon, nitrogen, dan unsur lainnya. Jarak dari matahari 4.150 juta kilometer, berdiameter 50.000 km, suhu permukaan minus 218,15 hingga minus 201,15 derajat Celcius, periode rotasi 19 jam pada bumi, periode revolusi 164,8 tahun pada bumi. Planet kerdil. Pada sistem tata surya memiliki planet-planet kecil yang dipandang berbeda dengan planet-planet sebelumnya, karena pada planet kerdil orbitnya tidak jelas. Berikut ini adalah planet-planet kecil yang dimiliki tata surya, antara lain Pluto, Ceres, dan Eris. Untuk penjelasannya teman-teman bisa melihatnya pada deskripsi yang termuat pada video pembelajaran.
Benda-benda langit. Tahukah teman-teman, benda langit tidak hanya soal planet saja. Ada loh benda langit lainnya. Asteroid. Asteroid berada di antara planet dalam dan luar. Planet dalam diklasifikasikan yang terdekat dengan matahari, meliputi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar meliputi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Asteroid juga disebut planetoid. Orbitnya tidak jelas, sering membuat asteroid jatuh ke bumi atau planet lainnya. Meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Kecepatannya bervariasi. Kasus tertentu dapat bergerak sekitar 42 km per detik. Meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer menghasilkan panas hingga terbakar disebut meteor. Sedangkan meteoroid tidak habis terbakar yang jatuh ke bumi disebut meteorit. Komet. Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit lonjong. Komet terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es metana dan amonia. Umumnya komet tersusun atas inti komet, koma, dan ekor komet. Satelit. Satelit diartikan sebagai suatu benda yang berada di ruang angkasa yang mengitari benda lain. Hal ini tetap terjaga karena pengaruh gaya gravitasi benda lain. Adapun planet yang memiliki satelit adalah Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tahukah teman-teman bahwa bulan merupakan satelit alami bumi loh? Dampaknya pada pengaruh pasang surut air laut. Yang selanjutnya ialah materi mengenai rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai rotasi bumi dan dampaknya. Singkatnya, rotasi bumi didefinisikan sebagai gerakan bumi mengitari porosnya. Gerakan rotasi ini bergerak dari barat ke timur. Ada 6 peristiwa yang diakibatkan oleh gerak rotasi bumi ini. Yang pertama adalah peredaran semu harian benda langit. Yang kedua adalah pergantian siang dan malam. Yang ketiga adalah perbedaan waktu. Perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Yang kelima adalah pembelokan arah angin. Yang terakhir adalah pembelokan arus laut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai revolusi bumi dan dampaknya. Revolusi bumi diartikan sebagai suatu pergerakan bumi pada orbitnya yang mengelilingi matahari. Ada 5 peristiwa yang diakibatkan oleh gerak revolusi bumi. Yang pertama ialah perubahan namanya siang dan malam. Yang kedua adalah pergantian musim. Yang ketiga adalah pergerakan tahunan matahari. Yang keempat ialah terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Yang terakhir adalah penetapan kalender Masehi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rotasi dan revolusi bulan. Jika tadi kita sudah membahas mengenai rotasi dan revolusi bumi, selanjutnya kita akan membahas mengenai rotasi dan revolusi bulan. Rotasi bulan adalah gerakan bulan yang berputar pada subuhnya. Sedangkan revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi dan berotasi satu kali ialah 1 bulan atau 29 hari. Fase bulan yang terlihat dari bumi bergantung pada kedudukan relatif matahari, bulan, dan bumi. Beranjak dari hal tersebut, peredaran bumi dan bulan menyebabkan peristiwa seperti gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, teman-teman, seru ya petualangan kita kali ini di sistem tata surya bersama Kak Lutfi dan Kak Ridwan. Kita jadi tahu nih apa saja yang ada di sistem tata surya. Semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.